Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Public Relation kelas C dengan beranggotakan Amelia Hendayani Hidayat, Muhammad Hafiz Alim, dan Salsya Syafira akan mempresentasikan dan menjelaskan melalui video ini mengenai materi hubungan media dengan public relation. Yang akan dibahas pertama kali adalah media. Apa itu media? Media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Hubungan baik dengan media oleh PR bisa disebut media relation. Seperti menurut Philip Leslie 1999 bahwa media relation adalah sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan jika media relation adalah sebuah relasi yang dibangun dan dikembangkan oleh individu atau lembaga politik, bisnis dan sosial budaya dengan media massa untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan. Media yang berhubungan dengan public relation di Indonesia. Efektifnya, media yang digunakan hanyalah media yang memang populer dan relevan dengan target audiens yang akan disasar. Di Indonesia sendiri, ada banyak macam media yang umum digunakan oleh public relation dalam melakukan media relation. Untuk analisis kasus dari media, kelompok kami mengambil contoh dari PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Seperti kita ketahui, sebagai operator terbesar di Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel senantiasa meningkatkan pelayanan, mengingat kompetitor dalam bidang operator telepon seluler lainnya di Indonesia juga berlomba untuk meningkatkan kualitas jaringan dan pelayanan secara keseluruhan. Namun, publisitas media massa yang tidak dapat dikontrol yang menjadikan pemberitaan negatif masih memungkinkan untuk terpublikasi di media massa. Pemberitaan mengenai penurunan kualitas jaringan seperti jaringan yang lambat dan berbagai keluhan pelanggan terkait dengan jaringan sering menjadi isu pemberitaan di media massa yang sering diterima Telkomsel. Permasalahan mengenai jaringan yang dialami Telkomsel menunjukkan bahwa permasalahan jaringan merupakan salah satu isu yang dinilai penting dalam menilai kualitas pelayanan dari operator seluler. Komitmen Telkomsel dalam menjadikan publisitas sebagai bagian utama yang turut membangun nama baik perusahaan diperlihatkan dengan membentuk divisi Corporate Communication Media Relation External, di mana di dalamnya public relation memiliki peran dalam menjalin hubungan baik dengan media massa. Divisi ini terdiri dari 1 manajer dan 2 orang staf sebagai pelaksana lapangan. Upaya untuk meminimalisir pemberitaan negatif telah dilakukan Telkomsel dengan memberikan press release yang disebar ke berbagai media, termasuk juga melalui website pribadi Telkomsel. Public Relation Telkomsel kemudian melakukan berbagai kegiatan media relations sebagai sarana mendapatkan publisitas melalui kerjasama dengan pihak media. Upaya Public Relation Telkomsel untuk memberikan informasi dan perbaikan upayanya meningkatkan publisitas positif dilakukan melalui media relations yang bekerja sama dengan media massa baik cetak, elektronik, dan juga online. Kegiatan media relations yang dilakukan Public Relation Telkomsel bertujuan untuk mendapatkan publisitas positif yang akan berdampak pada peningkatan nama baik perusahaan. Kegiatan-kegiatan media relation yang dilakukan oleh mereka yakni
ada press conference yang dilakukan jika ada penyampaian produk, layanan terbaru, dan perbaikan kualitas jaringan. Lalu ada media updates, dilakukan dengan mengundang media untuk tanya jawab dengan menghadirkan narasumber kompeten. Lalu ada media visit, yakni kunjungan ke pihak media dengan melibatkan kunjungan manajemen level atas seperti direksi dan VP, termasuk juga di level general manager dan manager. Lalu ada special event yang dilakukan biasanya dengan mengundang media untuk melakukan perjalanan bersama sekaligus memberikan pengalaman kualitas jaringan Telkomsel. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan media relations dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, seperti hotel, kafe, atau alam terbuka sekalipun. Pada pelaksanaannya, media yang terlibat dipilih berdasarkan media mapping yang dibuat dengan mengacu pada kategori dari tier 1, 2, dan 3. Tier 1, medianya telah dikenal di nasional, besar kredibel, dan audiens yang luas. Untuk tier 2 dan 3 tetap diundang berdasarkan kebutuhan. Hasil dari survei membuktikan jika Telkomsel masih menjadi provider terbaik. Berkat pemberitaan itu juga membuat pengguna provider lain tertarik dan akhirnya menjadi pengguna baru, serta tetap mempertahankan branding Telkomsel dan membuat pengguna setia Telkomsel nyaman dan tetap bertahan menggunakan provider dan layanan Telkomsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan media relation. Nah, ada beberapa poin di dalam tujuan media relation. Poin pertama yaitu membangun reputasi dan citra positif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun sangat penting untuk menjadi pemimpin industri, membangun reputasi positif sangat penting, baik bagi merek dan perusahaan secara keseluruhan. Jadi ketika ada citra positif, ketika kita membangun reputasi pun akan menjadi terbranding keseluruhannya. Nah, itu bisa melalui hubungan media, lembaga-lembaga, dan baik lembaga sosial maupun lembaga bisnis gitu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin kedua, meningkatkan profil perusahaan. Melalui hubungan baik dengan media, tak hanya perusahaan atau lembaga saja yang terangkat namanya dalam informasi yang disampaikan media. Namun, tak jarang profil seseorang dalam perusahaan atau lembaga tersebut juga turut terangkat dalam informasi tersebut. Biasanya media juga memberikan paparan pendapat atau penemuan dari orang dalam perusahaan atau lembaga. Nah, jadi profil perusahaan bisa terangkat atas figuritas itu, atas seseorang yang mampu membranding di dalam profil perusahaan tersebut gitu. Dan selanjutnya adalah poin ketiga, meningkatkan brand awareness. Nah, ini berbeda dengan reputasi positif karena kesadaran merek lebih pada produk atau layanan perusahaan. Tapi tidak ada perbedaan dalam membutuhkan hubungan media untuk membantu peningkatan kesadaran merek. Media relation yang dibangun oleh perusahaan akan berimbas pada mendongkraknya penjualan, serta citra atau nama baiknya di mata publik. Tapi pastikan untuk memilih media yang sudah dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik di mata publik. Lalu poin keempat, sasaran mengukur reputasi dan brand awareness. Hubungan media juga merupakan cara yang sangat baik untuk mengukur kesadaran dan reputasi merek tertentu. Melalui media relation, kita dapat melacak berapa banyak media yang mengupas informasi tentang perusahaan, layanan, atau produk sebagai sarana benchmarking atau tolak ukur perusahaan. Lalu yang kelima adalah solusi saat krisis komunikasi. Perusahaan yang telah membangun hubungan baik dengan media akan menuai keuntungan seperti membantu perusahaan keluar dari krisis komunikasi melalui pemberitaan yang positif.
Perusahaan dapat memanfaatkan media sebagai alat atau tools untuk solusi krisis komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak eksternal baik konsumen maupun stakeholder lainnya. Lalu yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan publik. Dengan membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan media, perusahaan dapat mempergunakan media sebagai sarana sosialisasi dan meyakinkan publik tentang produk, jasa, atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketujuh adalah membangun relasi yang lebih luas. Ketika relasi luas, maka keuntungan perusahaan pun semakin meningkat. Lalu yang ke-8 adalah yang terakhir, meningkatkan kredibilitas organisasi. Nah, kredibilitas sebuah perusahaan dapat terdongkrak melalui media relation. Perusahaan atau lembaga yang tampil di media biasanya akan jauh lebih dipercaya oleh masyarakat atau publik. Pasalnya, tidak sembarang perusahaan atau lembaga bisa dimuat di dalam media. Selanjutnya, ada mengontrol informasi. Perusahaan atau lembaga yang menjalin hubungan baik dengan media memiliki kecenderungan lebih bisa mengendalikan informasi yang akan disampaikan media dibandingkan jika tidak menjalin hubungan. Akibatnya, informasi yang disampaikan kepada publik bisa menjadi tidak objektif dan tergantung kepada kepentingan media. Lalu, ada meningkatkan peluang investor baru. Perusahaan atau lembaga yang memberikan informasi yang objektif dan positif terhadap media dan disebarluaskan pada publik memberikan peluang untuk keuntungan dilirik oleh instansi atau perusahaan atau lembaga lain bahkan investor baru. Lalu ada menarik pelanggan baru. Media relations dapat menambah pelanggan baru dengan lebih mudah. Dari media, masyarakat akan mengetahui informasi mengenai lembaga atau organisasi yang kemudian bisa membuat masyarakat akhirnya tertarik pada produknya atau lembaga atau organisasi itu sendiri. Lalu ada meraih slot pemberitaan. Adanya hubungan antara media dengan perusahaan tak hanya berdampak pada memperoleh pengakuan dari masyarakat. Biasanya pihak media massa akan lebih banyak memberikan ruang dengan memberikan slot atau tempat dalam pemberitaan mereka untuk diisi oleh perusahaan yang melakukan praktik media relation ini. Lalu, kemudahan dalam akses media massa. Yang tak kalah penting dari membangun relasi dengan media adalah kemudahan dalam menarik media ketika dibutuhkan. Lalu, ada peluang evaluasi organisasi perusahaan serta sarana feedback dari masyarakat. Setelah kita mengetahui dan memahami tujuan dari media relation yang memiliki banyak manfaat bagi perusahaan ataupun organisasi, maka sangat penting untuk menjaga dan membangun hubungan tersebut. Maka, selanjutnya kami akan membahas mengenai pedoman untuk hubungan media yang baik. Diantaranya adalah yang pertama, kejujuran dan kredibilitas. Yang kedua, jangan melakukan penekanan. Yang ketiga, pelayanan informasi yang cepat dan benar. Yang keempat, jangan menyembunyikan cerita yang merugikan perusahaan. Dan yang kelima, jangan banjiri media dengan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton maupun audiens yang telah mengikuti hingga titik ini. Dan kami berharap semoga ilmu yang didapat dan dipelajari kali ini dapat berguna bagi kami dan bagi kalian semua. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.